Sebuah pesawat jenis GA-28 Airplane milik PT Wise Air melakukan pendaratan darurat di area persawahan Kampung Ceplik, Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Jumat 21 November 2025. Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Budiarto Curug Tangerang menuju Bandara Cakrabuana Cirebon sekitar pukul 13.50 WIB dengan membawa 5 awak. Seluruh awak pesawat dinyatakan selamat. Kasih Humas Polres Karawang Ibda Cep Wildan yang dikutip dari kantor berita Antara menyampaikan bahwa pesawat sempat terbang rendah dan berputar-putar sebelum akhirnya melakukan pendaratan darurat di area persawahan tersebut. Pesawat yang sempat nyungsep di tengah sawah ini dipiloti oleh Kapten Eko Agus Nugroho, warga Perum Telaga Bestari, Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Pesawat terlihat kehilangan ketinggian setelah berputar cukup rendah sebelum kemudian mendarat darurat. 4 awak lainnya terdiri dari 2 teknisi, yakni Rizky Dwi Andrea dan Nur Andi Lesmana. Keduanya berasal dari Kecamatan Lego, Kabupaten Tangerang. Sementara 2 awak lainnya merupakan kru pesawat yaitu Wilmar Eko Bariano dari Kecamatan Waru Sidoarjo serta Ibnu Barkah Romadoni dari Kecamatan Soreang, Bandung. Kepala Pelaksana BPBD Karawang, Usep Supriyatna memastikan bahwa di dalam pesawat terdapat 2 pilot dan 3 kru atau penumpang. Kapten Eko menjelaskan gangguan mulai muncul sekitar 10 menit setelah lepas landas ketika pesawat memasuki cuaca hujan di wilayah udara Depok. Pada ketinggian 5.500 kaki, mesin tiba-tiba kehilangan daya dorong. Ia mengatakan, engine masih hidup, parameter engine masih oke, tapi thrust-nya nggak ada. Pesawat kemudian turun dengan cepat dari 5.500 kaki hingga mencapai 500 kaki. Bandara Halim Perdana Kusuma sempat dipertimbangkan sebagai lokasi pendaratan darurat, namun dinilai tidak memungkinkan karena wilayah yang padat penduduk, jarak sekitar 35 mil, serta kondisi cuaca yang tidak mendukung. Hingga saat ini pesawat belum dievakuasi dan masih berada di tengah area persawahan. Bupati Karawang A.F. Syaipullah menyebut bahwa proses evakuasi menunggu pemeriksaan dari pihak maskapai dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Menurut Kapten Eko, ketika mesin tidak lagi menghasilkan thrust, ia harus mengambil keputusan cepat dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arah angin, kontur wilayah, serta ketinggian yang terus menurun. Pada ketinggian 1.000 kaki, ia melihat hamparan persawahan Desa Kertawaluya yang dikelilingi permukiman. Area tersebut dinilai sebagai satu-satunya lokasi pendaratan darurat yang aman tanpa membahayakan warga maupun awak pesawat. Ia mengatakan, secara prinsip saya mengamankan kru beserta awak. Alhamdulillah, semuanya selamat tanpa ada kekurangan satu apapun. Hanya injuri terkait pesawat sendiri. Kondisi sawah yang berlumpur dengan tanaman padi yang baru dipanen turut membantu memperlambat laju pesawat sehingga benturan dapat diminimalkan. Pesawat berhenti tanpa terguling dan seluruh awak berhasil keluar dengan selamat. Polisi telah memasang garis pengaman di lokasi kejadian. Kapolsek Cikampek AKP Aji Setiaji meminta warga menjauh karena terdapat potensi kebocoran bahan bakar. Ia mengatakan, ini rawan, ada kebocoran sedikit, api bisa menyebar. Kalau bisa, radius 100-200 meter. Pada badan pesawat terlihat registrasi PKWMP yang merupakan pesawat milik BRO Skydive Indonesia. Namun laporan awal kepolisian juga mencatat registrasi PKNWP. Kedua data tersebut kini tengah diverifikasi pihak terkait. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan fasilitas publik dalam peristiwa ini. Manajer Pelayanan dan Keselamatan Wise Air Agus Nugraha menjelaskan bahwa evakuasi belum dapat dilakukan karena lokasi pesawat berada sekitar 3 km dari akses darat terdekat. Pesawat harus dilepas terlebih dahulu dan proses evakuasi membutuhkan kendaraan berukuran besar serta persiapan teknis. Ia menegaskan pesawat ini secara utuh masih bisa dipakai, tapi tidak mungkin dikeluarkan dari sawah dengan kendaraan kecil. Tim KNKT tiba di lokasi pada Sabtu 22 November 2025 pukul 9.35 WIB bersama petugas Kementerian Perhubungan dan pihak maskapai. KNKT memeriksa kokpit, baling-baling depan, sayap hingga interior pesawat untuk mengumpulkan data teknis sebelum insiden terjadi. Usai pemeriksaan awal,
KNKT kembali ke Jakarta untuk melakukan analisis lanjutan. KNKT juga menegaskan bahwa evakuasi fisik pesawat merupakan tanggung jawab pihak maskapai. Agus menambahkan, pemeriksaan secara fisik oleh KNKT sudah selesai. Hasil penyelidikan berikutnya diharapkan dapat mengungkap penyebab hilangnya daya dorong mesin dan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi maskapai serta otoritas penerbangan.